pacarmu. Aku yang harusnya kamu dengar. Bilangin tuh ke kawan-kawan kamu. Aku gak suka mereka. Ngobrol di motor. Seru nggak sih film Ilya Suara dari Dilan ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Gelar Wicara Sastra Banding Milea Suara dari Dilan. Ini adalah sebuah gelar wicara untuk membandingkan antara Milea Suara dari Dilan versi film dengan versi novel. Nah, sebelum mulai lebih lanjut, perkenalkan saya Anissa Nafiulana sebagai pemandu acara pada malam hari ini. Semoga pada betah ya melihat saya nanti sampai akhir acara. Oke, dan tentunya saya tidak sendiri. Di sini ada narasumber saya. Yang pertama ada Chandra Tian. Chandra Tian, silahkan dinyalakan. Ya, halo semuanya. Selamat Ya, malam. sebagai pembaca novel Milea Suara dari Dilan. Say hi. Yang kedua ada Muhammad Haidar Al-Hakim sebagai penonton Milea Suara dari Dilan. Nah, malam hari ini kenapa kita menggunakan novel dan film Milea Suara dari Dilan sebagai objek perbandingan? Jawabannya adalah tentu agar kita tahu apa perbedaan keduanya. Atau jangan-jangan filmnya punya akurasi kemiripan 100%. Nah, untuk itu mari kita mulai saja acara ini dengan mempersilahkan Chandra Tian sebagai pembaca novel Milea Suara dari Dilan menceritakan sinopsisnya. Silakan. Baik, di sini saya akan menceritakan mengenai novel Milea Suara dari Dilan. Novel ini lanjutan dari novel Dilan pada tahun 1990 dan Dilan 1991. Novel ini menjawab semua kebingungan kita yang ada di novel sebelumnya. Oke, baik. Nama penulis Pidi Baik, penerbit Pastel Books, tahun terbit 2017. Maaf, tebal buku 360 halaman. Sinopsis novel. Novel ini berawal menceritakan pengenalan singkat Dilan waktu dia masih kecil. Kira-kira waktu masih berumur 5 tahun, saat dia waktu kecil dia pernah ingin menjadi macan walaupun itu tidak mungkin. Dia pernah menamai sepedanya dengan nama mobil derek. Dia juga pernah sholat menggunakan mukena. Dari pengenalan singkat Dilan kita tahu sifat Dilan dari kecil seperti apa. Selanjutnya setelah Dilan SMA, dia ke sekolah menggunakan motor. Pulang sekolah, Dilan selalu nongkrong di warung di EM. Berserta temannya, disitulah pertama kali Dilan mendengar nama Milea. Milea adalah murid pindahan dari Jakarta dan pindah di sekolah SMA di Bandung. Satu sekolah dengan Dilan, tetapi berbeda kelas. Kemudian Dilan ingin melakukan pendekatan dengan Milea, karena Milea adalah gadis yang cantik dan juga pintar. Dan Dilan minta doa pada ibunya agar lancar. Setelah banyak yang sudah dilakukan Dilan untuk mendekati Milea, akhirnya pada tanggal 22 Desember tahun 1990, tepatnya di warung Bu EM, Dilan resmi pacaran dengan Milea. Dinyatakan secara lisan dan tulis, yang dibuat oleh Dilan dan ditandatangani mereka berdua di atas materai. Sungguh romantis. Kesehariannya Milea dan Dilan berpacaran sangat romantis dan juga seru. Keromantisan itu sangat seru, apalagi berbicara di atas motornya Dilan. Dilan begitu banyak puisi yang indah untuk Milea. Kelakuan Dilan yang konyol menambah Milea tertawa dan juga merasa senang. Tapi hubungan mereka tidak begitu romantis dan asik setelah ada kesalahpahaman antara Dilan dan Milea yang disebabkan oleh kematian temannya yang bernama Akeo. Milea mengira kematian Akeo disebabkan oleh perselisihan antara geng motor. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk putus. Milea marah kepada Dilan karena Dilan juga merupakan anggota geng motor.
Milea khawatir kalau Dylan juga akan mengalami hal yang seperti Pacquiao. Milea menyuruh Dylan keluar dari geng motor, namun Dylan tetap saja tidak menghiraukannya. Milea marah kepada Dylan sampai tidak mau diajak bicara. Itulah sebabnya Dylan dan Milea putus. Setelah putus dengan Milea, Dylan merasa kesepian dan benar-benar rindu pada Milea. Setelah lulus SMA, Milea pindah ke Jakarta, sedangkan Dylan melanjutkan sekolahnya di perguruan tinggi negeri di Bandung. Setelah sekian lama, akhirnya Dylan bertemu lagi dengan Milea di acara reuni SMA. Namun Milea tidak sendiri, melainkan ditemani dengan Mas Hardi. Mas Hardi adalah seorang yang sedang dekat dengan Milea. Dylan merasa senang bisa berkumpul lagi dengan teman-temannya sesama SMA karena sudah lama tidak bertemu. Namun, dia kehilangan seorang ayah yang dianggap seorang pahlawan. Kini Dylan kehilangan semangat hidup, tetapi dia tetap tegar menghadapinya dan ikhlas. Itulah sinopsis dari novel Dylan. Milea, maaf, suara dari Dylan. Terima kasih. Ya, itu tadi adalah sinopsis Milea Suara dari Dylan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sinopsis dari film Milea Suara dari Dylan yang akan diceritakan oleh Haidar. Mohon maaf Pak Haidar, bisa dinyalakan mukanya? Sorry ya, maaf ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Yang kita tahu, film Dylan memang sangat booming di Indonesia. Tapi di sini, saya pribadi nggak akan memaparkan sinopsis tentang Dylan, tapi film ketiganya. Ya Chan ya, nilai itu film ketiganya Ya. ya. Film ketiga Ya, dari benar. lanjutan dari Dylan. Yang judulnya Milea Suara dari Dylan. Sinopsisnya, tidak ada kisah yang lebih indah dari kisah cinta di SMA. Sama halnya dengan kisah cinta Dylan dan Milea. Yang awalnya benci dan yang paling memorable tempat aku ramal bertemu di kantin. Nah ini dia. Hingga saling mencintai. Dari yang awalnya manis hingga menjadi rumit. Ketika yang ditampar sama si Anwar, kemudian Dylan memutuskan untuk menceritakan kembali masa-masa. Ya itu ntar jadi di film Milea dari tadi Dylan akan memaparkan atau mendeskripsikan perasaan ya mengenai Milea dari sudut pandang Dylan. Mana sosok Milea menurut dia, Milea pokoknya sifat-sifat Milea ya, pacaran. Itu aja sih sinopsisnya untuk film Milea Suara dari Dylan. Ya. Oke, itu tadi adalah sinopsis dari film Milea Suara dari Dylan. Nah, kita tahu bahwa film dan novel ini adalah dua karya dengan dua medium yang berbeda. Film menggunakan visual sebagai jalan untuk menampilkan karakter-karakternya, sementara novel memakai kekuatan kata-kata untuk menghidupkan tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, oleh karenanya, coba nih Mas Haidar bocorkan sedikit kepada kami siapa saja sih artis-artis yang berperan di dalam film Milea Suara dari Dylan. Untuk pemerannya lumayan banyak ya, karena kan dia film di sini ada besaran dari lebihan lah ya, seperti misalnya Dylan, kita udah pasti tahu Dylan siapa yang meranin ya, Iqbal Ramadan, Milea juga kita udah tahu, Vanessa, terus ibunya Dylan, Ibu Tina Wibowo, dan ayahnya Dylan, si Bucet Gede, sama ibunya Milea, Ibu Happy Salma, kalau ayahnya Milea Farhan, Disa itu Adis Zahra Wati, diperankan oleh Yoriko Angeline, dan Nandan
diperankan oleh Debo Andrios, Rani diperankan oleh Zulfa Maharani, Akeu Gustirah Rayhan, yang itu diperankan oleh Omara Estegelal, Anwar diperankan oleh Julio Parengkuan, Erdi diperankan oleh Andovina Lopez, Hugo diperankan oleh Jarome Kurnia, dan WM diperankan oleh Riyad Nakuma, dan terakhir itu Anja diperankan oleh Steve. Lumayan banyak juga di pemeran pendukungnya. Ya, banyak sekali ya pemeran pendukungnya. Nah, dari pemain-pemainnya ini nih, ada karakternya yang paling menonjol nggak di dalam film tersebut? Tokoh pendukung nih. Dari tokoh utama tentunya. Tokoh utama ya pasti dong Dilan, karena kan ini panggungnya Dilan, panggung perasaannya Dilan. Jadi Dilan itu tadi mendekskripsikan perasaan dia mengenai Milea. Jadi pandangnya Dilan kayak ini akan muncul lah Iqbal Ramadan yang jadi Dilan. Oke, itu dari sisi film ya. Nah, saya pengen bertanya nih ke Chandra Tian, Mas Chandra. Iya. Karakter dari film Dilan tersebut apakah sama dengan novel Suara dari Dilan itu? Tentunya sama ya, dari novel dengan film, tapi di novel ini dia hanya 5 yang sering muncul, yang sering diceritakan pada novel Milea yang ketiga ini. Yang itu 5, yang pertama Dilan, yang kedua Milea, ketiga ada ayah Dilan, dan 4 ada bundanya Dilan, dan kelima Anhar. Tokoh-tokoh tersebut yang sering muncul dan diceritakan pada novel yang ketiga ini. Oh, jadi tokoh-tokohnya sama, tetapi apakah karakternya juga sama? Karakter yang diceritakan di dalam novel dengan karakter yang di dalam film? Sama. Sama. Oke. Mas Haidar, nah ini kan film ini kan dikemas dari novelnya ya. Nah, kira-kira seru nggak sih film Milea Suara dari Dilan ini? Coba ulang Mbak, maksudnya aduh nggak kedengeran suaranya. Ngelek-ngelek saya maaf Pak. Oke, kira-kira kan novel Milea Suara dari Dilan ini udah dikemas dalam bentuk film. Nah, seru nggak sih film Milea Suara dari Dilan ini? Untuk menit pertama film ini misalnya ya, di awal-awal adegan mungkin nonton kayak rada ini udah pernah, maksudnya kan alurnya maju mundur ya, misalnya kayak Dilan mulai nongkrong sama Anhar, Akeu, Naruto, ada cewek baru namanya Milea, dan itu flashback lagi terus yang kata adegan Naruto tadi itu kayak aku Amal nanti sore kita berantem di kantin kan, banyak flashback yang kayak bosenin lah, itu udah sering ngeliat. Cuma di akhir film kesan yang didapat tuh di akhir film endingnya menurut penilaian subjektif ya, di penilaian saya pribadi ya, lebih terkesan di menit-menit terakhir film dibanding awal film. Karena banyak flashback lebih terkesan ya. Oke, itu kesan-pesan dari Mas Haidar tentang filmnya. Nah, saya mau bertanya nih kepada audiens semua, teman-teman semua, adakah yang mau memberi pesan dalam, apakah ada yang sudah pernah nonton filmnya atau ada yang sudah pernah baca novelnya? Gitu? Ada? Dari teman-teman audiens yang mau? Ada. Boleh, silakan. Kenapa Milea gimana ya, punya pemikiran yang belibet gitu jadi perempuan tuh, kayak terlalu overthinking kalau Dilan kenapa. Coba kalau dia nggak gitu kan dia pasti masih sama Dilan sampai sekarang. Oh iya. Ya kan kita nggak tahu yang namanya jodoh ya kan. Ya, betul. Ada lagi mungkin yang sudah pernah nonton filmnya dan sudah pernah baca
Kalau tidak ada, mungkin Mas Syahrul, ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan, Mas Syahrul? Saya pribadi sih belum pernah membaca buku atau nonton film. Cuma dari trailernya sih kelihatan menarik. Karena ya kita tahu bahwa Dylan kadang punya kata-kata yang puitis dan segala macam. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau saya pribadi akan lebih memilih untuk menonton film daripada membaca buku seperti itu. Kalau saya pribadi. Gitu. Berarti filmnya belum pernah ditonton ya? Pernah ya. Oh, oke. Oke. Mungkin ada tambahan dari narasumber, Mas Chandra dengan Mas Haidar tentang film ini? Atau tentang novel ini? Mungkin Saya mau nambahin 5 hal berkesan ya, 5 hal berkesan Boleh. yang ada di film itu aja. Yang pertama itu menurut saya yang berkesan itu ketika Ibu Dilan yang membebaskan Dilan dan percaya bahwa Dilan tidak akan terbawa orang-orang di luar sana. Coba membunuh dan hal-hal jahat lainnya. Kekhawatiran Ibu Dilan karena hal itu terjadi akibat Ibu Dilan tuh khawatir kalau nggak salah Dilan pernah sampai koma ya Chandra ya? Ya. Kalau nggak salah gitu ya. Yang kedua itu ketika Dilan ingin membalas dendam pada temannya yang berani menonton wilayah. Menurut pribadi itu luar biasa hebat. Ada perempuan yang tampar emang ada dasarnya laki-laki nggak boleh ya nampar perempuan maksudnya melakukan berperkuasa. Yang ketiga, Milea tidak suka bahwa dilanjutin motor itu Milea mengubah anak SMA banget dia nggak wawancara sangat membelain tapi ceweknya jadi dilema yang terkesan langsung ada konflik yang adalah ya. Terus yang keempat kematian ayahnya Dilan lumayan sakit juga sih kematian ayahnya Dilan kan yang seorang TNI itu banyak juga tuh ketika ayahnya Dilan meninggal. Yang terakhir realita bahwa pada akhirnya kisah cinta antara Dilan dan Milea sebuah kenangan semata. Itu menurut saya jadi luar biasa sih maksudnya. Kenapa endingnya cukup bagus karena pada akhirnya Dilan ngerti ya Milea bakal tetap berjalan nggak bakal benar-benar stuck kalau Milea itu akan tetap berjalan terus seperti itu terkesan Maharani. Oke. Itu tadi ya pesannya atau keunggulannya yang membekas banget nih di penonton. Oke, Mas Chandra ada yang mau ditambahkan? Mungkin untuk novel sendiri, kelebihan buku dan kekurangan bukunya ya. Yang pertama, kelebihan buku. Terdapat puisi-puisi bagus yang akan membuat kita akan terbawa suasana nih. Puisinya pada saat ngobrol di motor, bagaimana Dilan membacakan puisi tersebut. Kita akan terbawa suasananya. Dan kedua adalah cover bukunya bagus. Yang ketiga, bahasa yang digunakan mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Dan keempat, terdapat gambar-gambar yang membuat novel tidak monoton. Yang kekurangan buku selanjutnya adalah untuk pembaca yang belum membaca novel yang pertama dan kedua, pasti akan merasa digantung dan kurang puas ketika membaca novel Milea. Karena ada beberapa kejadian yang Dilan bahas di novel ketiga, tapi tidak diceritakan lebih detail. Sedangkan penulis hanya menceritakan kedetailan tersebut hanya pada novel pertama dan novel kedua, tanpa harus mengulang apa yang sudah diceritakan pada kedua novel sebelumnya. Untuk yang belum baca mungkin belum membaca novel ataupun melihat filmnya.
dari wata-wata novel ini mungkin ya, ataupun dari filmnya. Pertama, siapa sih Dilan, dan kedua, siapa Milea, siapa ayah Dilan, watanya kayak gimana, terus bundanya Dilan, watanya kayak gimana, Hanwar, terus yang meninggal Akyao. Pasti yang belum nonton ataupun membaca novelnya akan merasa kebingungan. Yang saya akan menceritakan watak dari Dilan. Dilan ini adalah anggota geng motor, lebih tepatnya panglima tempur dan menjadi salah satu jagoan sekolah. Tapi meskipun dia nakal, namun mempunyai otak yang cerdas. Ia selalu juara dalam kelasnya. Terus Dilan adalah penikmat karya-karya sastra koran, tempo, dan pengagum tokoh-tokoh revolusioner. Ia orang yang unik, ia memiliki gaya romantis tersendiri. Sedangkan Milea adalah seorang remaja yang mempunyai rambut yang panjang dan tebal. Ia selalu menempatkan dirinya dalam cara yang baik. Mela memiliki sifat yang mudah berbaur terhadap orang lain. Dan ketiga, gambaran dalam novel Ayah Dilan adalah seorang anggota TNI. Sebagai prajurit sejati, ia adalah seorang yang cukup galak, namun ayahnya bisa berubah menjadi seorang yang manis dan romantis kepada keluarganya. Ayahnya memiliki badan yang besar. Dan keempat, ada bunda dari Dilan adalah seorang ibu yang baik, pengertian terhadap apa yang anaknya inginkan, dan dia sangat sekali sayang dengan Dilan. Dia juga ingin Dilan selalu bersama Milea, namun akhirnya berpisah. Dan kelima ada Anwar. Anwar adalah ketua geng motornya Dilan. Ketua geng motornya Dilan. Sebelum mereka menjadi sahabat, Dilan mengenal Anwar ketika ia masuk SMA. Di awal buku sudah ada gambaran dari Anwar, yaitu memiliki rambut yang sedikit keriting, dan untuk sifatnya ia termasuk memiliki solidaritas yang cukup kuat, namun hal ini disayangkan karena memiliki sifat yang ceroboh. Itu menurut saya dari watak dan kelebihan dan kekurangan buku. Terima kasih. Oke, Untuk kesimpulan, ada satu lagi nih, kelupaan nih, mohon maaf. Nah, kan tadi udah disebutkan sinopsisnya, udah disebutkan karakter-karakternya dari film sama novelnya kan. Nah, satu lagi nih kelupaan, itu tentang alurnya. Nah, apakah alur dari film dan novel itu sama atau ada perbedaan? Silakan Kalau dijelaskan, Mas Haidar. Kalau di film sih alurnya masih mundur ya, karena kan tadi yang dibilang di awal ini kan pemaparan atau deskripsi Dilan kayak jadi alurnya masih mundur. Tadi yang ada yang ada di film Dilan. Pak, kira-kira di novel juga begitu nggak sih? iya, sama, maju mundur juga. Nah, berarti alurnya masih Iya. Sama ya, jadi kalau gambarnya seperti ini, kalau misalkan dia nggak baca dari awal yang tahun 1990 itu, mungkin dia nggak akan tahu dari awal sampai akhir. Nah, kebetulan itu adalah kebetulan Milea Suara dari Dilan ini adalah novel ketiga, jadi mereka saling bersambungan dari 90, Iya. 1991 dan Milea Suara dari Dilan ini. Oke, kira-kira nih berapa persen kah kemiripannya? Dari Mungkin catatan? untuk novel ya, sama filmnya, menurut saya ya. Iya, tadi kan sudah dipaparkan nih, Haidar telah menjelaskan sinopsisnya, karakternya, Iya. terus alurnya. Nah, menurut Chandra sendiri berapa persenkah kemiripan dari kedua film dan novel tersebut? Kalau untuk penilaian ya dari novel dengan judul kan, novel ini film ini ada film Dilan, Milea, Suara dari Dilan, adaptasi dari novel. Mungkin menurut saya adalah 90%. 90%. Oke, menurut Mas Haidar sendiri nih, berapa persenkah yang kemiripan dari novel dengan filmnya? kalau tadi ya bilang kan ini itu awalnya dari novel. Di film itu juga banyak atau nggak detail novel. Berarti ya 80% karena kan film itu ada durasi waktu
jadi apa namanya? Ini saling berbeda tapi ya mayoritas mirip ya, gitu. Oke, Benar. saya kira mungkin ada audiens yang ingin menyanggah atau berkomentar tentang kedua novel dan film ini. Mungkin jika ada bisa silakan disampaikan. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk malam hari ini. Saya berterima kasih kepada narasumbernya Chandra Tian dengan Haidar. Saya berterima kasih juga Sama-sama. kepada audiens semua yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti talk show ini ya. Saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.